Ada tempat-tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi sangat tipis. Salah satunya adalah pemakaman di tengah malam. Selamat datang di Zona Gaib. Malam ini kita akan mendengar sebuah pengalaman nyata tentang teror sosok yang paling ditakuti saat melintasi kuburan. Teror pocong. Pocong, hantu yang terbungkus dalam kain kafannya sendiri. Arwah yang terperangkap, yang katanya tali pengikat di kepalanya lupa dilepaskan saat pemakaman. Ia tidak bisa berjalan, ia hanya bisa melompat. Dan suara lompatannya itulah yang menjadi awal dari mimpi buruk. Kisah ini datang dari seorang pemuda bernama Dimas, yang rumahnya berbatasan langsung dengan sebuah pemakaman umum. Bagi Dimas, suara-suara aneh dari kuburan di sebelah rumahnya sudah biasa. Suara angin, suara binatang, malam. Tapi malam itu berbeda. Sore harinya ada pemakaman baru. Seorang kakek tua yang meninggal sendirian. Suasana sejak sore itu terasa lebih berat, lebih kelam. Malam harinya sekitar jam 12, Dimas sedang bersiap untuk tidur. Rumah sudah sepi. Tiba-tiba ia mendengar sebuah suara. Gedebuk. Suara seperti ada sesuatu yang berat jatuh. Mungkin buah mangga, pikirnya. Ia mencoba untuk tidak peduli. Tapi 5 detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Gedebuk. Kali ini sedikit lebih dekat. Dimas mulai merasa tidak enak. Suara itu tidak terdengar acak. Ada ritmenya. Gedebuk. Hening. Gedebuk. Hening. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang melompat-lompat di luar sana. Sesuatu yang besar dan berat. Jantungnya mulai berdebar. Ia mematikan lampu kamarnya dan dengan sangat perlahan ia mendekati jendela. Ia mengintip sedikit dari celah gorden. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, pemakaman itu terlihat sunyi dan menyeramkan. Awalnya ia tidak melihat apa-apa. Hanya nisan-nisan batu yang berdiri diam, seperti para penjaga. Ia hampir menyerah dan berpikir itu hanya imajinasinya. Tapi kemudian, matanya menangkap sebuah gerakan. Jauh di dekat area pemakaman yang baru, ada sebuah sosok. Sosok putih, berdiri tegak lurus. Dimas membeku. Sosok itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri diam di samping sebuah gundukan tanah baru. Gundukan tanah tempat kakek tua itu dimakamkan sore tadi. Tidak salah lagi, itu pocong. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ia terus menatap sosok itu, berharap sosok itu akan menghilang. Tapi sosok itu tidak menghilang. Malah sebaliknya, sosok itu mulai bergerak, melompat. Gedebuk, gedebuk. Bukan menjauh, tapi mendekat ke arah rumahnya. Lompatannya pelan tapi pasti. Semakin lama semakin dekat. Dimas bisa melihatnya dengan lebih jelas sekarang. Kain kafan yang kusam dan kotor oleh tanah. Dan bagian atasnya, tempat wajah seharusnya berada, hanya terlihat hitam dan kosong. Dimas ingin berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia cepat-cepat menutup gordennya rapat-rapat dan melompat ke tempat tidurnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Ia bisa mendengar jantungnya sendiri berdegup begitu kencang. Lalu, suara lompatan itu berhenti, tepat di luar jendelanya. Hening. Keheningan yang mencekam. Dimas menahan napas di balik selimutnya. Tiba-tiba, tok, T-O-K, T-O-K. Seseorang atau sesuatu sedang mengetuk jendelanya dari luar. Ketukannya pelan, tapi mantap. Dimas gemetar hebat. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di luar sana. Dinding kamarnya adalah dinding pembatas kuburan. Lalu ia mendengar suara parau, serak, seperti orang yang tercekik berbisik dari balik jendela. Long, buka, talinya. Itu adalah puncaknya. Dimas berteriak sekeras yang ia bisa. Ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin teror itu berhenti. Teriakannya membangunkan orang tuanya.
Ayahnya segera masuk ke kamar dan menyalakan lampu. Saat ayahnya membuka gorden, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya malam yang sunyi. Tapi teror itu nyata bagi Dimas. Sejak malam itu, Dimas tidak pernah lagi berani tidur di kamar itu sendirian. Suara bisikan itu terus terngiang di telinganya. Permintaan untuk melepaskan ikatan yang tidak akan pernah ia kabulkan. Kisah Dimas mengingatkan kita bahwa ada arwah yang tidak tenang, arwah yang terperangkap di antara dua dunia. Terima kasih sudah menemani kami di Zona Gaib. Apakah kalian percaya dengan cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.